Wa amma mawdu'u ilmi usulil fiqh, dan adapun topik ya ilmu usul fiqh itu, fahuwa adillatuhu min haitsul awaridi allahiqah laha, yaitu dia itu dalil-dalil ya dari sudut apa-apa yang nampak darinya, ya, min kauniha ammatan wa khassatan, seperti umumnya, khususnya, wa amron wa nahyan, berupa perintah, berupa larangan kah, wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu gitu. Nah, inilah daripada topik ilmu usul fiqih. Jadi di sana berkaitan tentang dalil-dalil dari apa yang nampak di dalil tersebut, apa yang terkandung di dalil tersebut, seperti itu. Ya, apakah dia masuk kategori yang umum kah? Dia masuk kategori yang khusus kah? Dia masuk kategori amr kah, perintah kah? Atau dia masuk kategori larangan kah? Atau bagaimana? Seperti itu. Ya, ini adalah topik daripada ilmu usul fiqh. Wa amma ghayatuhu, adapun tujuan daripada ilmu usul fiqih, wa fillah, fahiya al-wusul ilal ahkam. Maka dia itu tujuannya untuk apa? Sampai kepada hukum-hukum. Hukum-hukum apa? Asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syar'i. Minal adillati tafsiliyah biwasitatiha. Ya, berupa dalil-dalil tafsili yang terperinci, ya, biwasitatiha, ya, dengan perantaraan daripada apa ini? Ilmu usul fikih ini. Ya, tujuan daripada ilmu usul fikih ini adalah apa? Sampai kepada hukum-hukum syar'i, ya. Jadi sampai kepada hukum-hukum syar'i, ya. Berupa dalil-dalil tafsili atau dari dalil tafsiliyah, ya, biwasitatiha, dengan perantaraannya, seperti itu. Itu ghayahnya. Selanjutnya adalah ala maknan, bahwasanya maknanya annahu la budda min ma'rifatihi atau min ma'rifati usulil fiqh linatamakkana min istinbatil hukm syar'i min ad-dalili at-tafsili, bahwasanya la budda, haruslah, ya, berupa pengetahuan, ya, usul fiqh ini untuk apa? Supaya apa? Supaya kita memungkinkan bisa untuk istinbat hukum, yaitu mengambil kesimpulan hukum, ya, hukum syar'i dari dalil-dalil tafsili atau berupa dalil-dalil tafsili, yaitu berupa dalil-dalil yang terperinci gitu. Jadi karena tadinya ada dalil-dalil ijmali, dari dalil-dalil ijmali itu kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan hukum, kemudian menjadilah dalil tafsili, ya. Wadzalika li'anna ad-dalil at-tafsiliyya wahdah la yufidu dzalika. Karena kalau dalil tafsili secara dia saja gitu, maka tidak berfaedah yang seperti itu, ya. Ya mesti kita tahu nih, ya, bagaimana dia masuk kategori umumkah, khususkah, mantukkah, mafhumkah, atau dia itu masuk kategori amr kah, kemudian masuk kategori nahyu kah, dan lain sebagainya. Itu perlu difahami supaya muncullah kemudian kesimpulan-kesimpulan dari itu gitu. Kira-kira karena dia masuk amr, nih kalau tidak ke wajib ke sunnah gitu kan, kalau tidak ke sunnah ke apa, dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau ternyata dia larangannya masuknya kategori haram kah atau kategori makruh kah. Nah, ini butuh kepada ilmu tentang itu, yaitu didapatkan dari mana? Ilmu usul fiqh. Nah, fa idza qara'na qaulahu ta'ala, kalau kita baca firman Allah Ta'ala, aqimus sholata, dirikanlah salat oleh kalian. Arafna annahu amrun bi iqamatiha, kita akan tahu bahwasanya itu perintah untuk melaksanakannya, betul ya? Kita tahu itu perintah untuk melaksanakannya. Nah, kemudian ikhwafillah, walakinna la na'rifu, ya, akan tapi kita tidak tahu apakah perintahnya itu ala sabilil wujub, apakah dia memang masuk kategori kewajiban gitu kan,
atau masuk kategori nadab, yaitu mandub, anjuran. Nah, seperti itu. Atau dia itu bentuknya adalah takhir, memberikan pilihan, seperti itu. Ya. Jadi satu kalimat misalkan aqimus shalah. Ini kan memang amar, perintah. Tapi perintah tersebut ini masuknya kategori wajib, apakah anjuran, apakah satu lagi apa? Takhir, pilihan gitu. Mau lakuin silakan, enggak juga enggak apa-apa. Misal. Ya, seperti itu. Li'anna al-amra yusta'malu fi kulli hadhil ma'ani. Karena yang namanya perintah itu dia dipakai di berbagai macam makna-makna seperti tadi. Makna wajibkah? Makna sunnahkah? Makna pilihankah? Seperti itu. Ya, kama yusta'malu fi ghairiha, sebagaimana dia juga digunakan di selain itu. Bisa dipahami ya, ya. Lakinnana, akan tetapi, nah, idza arafna ya fi usulil fiqh. Kalau kita tahu di usul fiqh bahwasanya kemutlakan perintah itu bentuk kewajiban, ya. Dan bahwasanya dia itu tidak akan berubah kecuali dengan adanya qarinah, indikator, adanya indikasi-indikasi perubahan seperti itu. Maka kita tahu bahwasanya salat adalah wajibah. Salat itu wajib sebagaimana firman Allah ini. Ya. Aqimus shalah, aqimus shalah, dan dirikanlah salat, ya. Wa dzalika bi isti'malil qiyasil mantiqi. Dan itu dengan penggunaan qiyas mantiqi. Gini maksudnya teman-teman. Jadi meskipun kita tidak tahu, awalnya kita tidak tahu nih, dia itu wajib, nadab, atau takhir, gitu kan? Ya. Tapi dengan adanya usul fiqih, ya, kita bisa tahu bahwasanya mutlaqul amri lil wujub. Kemutlakan perintah itu adalah untuk kewajiban. Dan bahwasanya kewajiban tersebut itu tidak berubah darinya kecuali dengan adanya indikator. Ya, qarinah disebutnya. Jadi ini asalnya perintah ini wajib. Lantas kemudian ada indikator, sesuatu yang memalingkan dia dari wajibnya menjadi sunnah atau pilihan misalkan. Nah, kalau tidak ada indikator ini, maka dia pada asalnya tetap wajib. Paham? Nah itu. Jadi kalau ada perintah dalam Al-Quran, itu pada asalnya adalah langsung nih, kita paham, wajib itu. Kalau mutlak, kalau tidak ada apanya, dalil-dalil yang lain yang memalingkan wajibnya gitu. Paham ya? Fanaqul, maka kita katakan aqimu fi qouli ta'ala aqimus shalah, yaitu amrun. Aqimus shalah di sini sebagai perintah. Wa hadha huwa dalilu tafsili, dalilnya dalilu tafsili namanya, dalil yang terperinci. Seperti itu. Oke? Okay? Wal amru lil wujub, dan yang namanya perintah itu adalah mewajibkan. Ya. Wa hadha huwa dalilul ijmali, ini dalil ijmali. Ya. Jadi kalau misalkan begini, ada satu kalimat di dalam Al-Quran, aqimus shalah, teman-teman, dan dirikanlah oleh kalian salat. Aqimus shalah, dirikan oleh kalian salat. Apa dalil ijmalinya? Mutlaqul amri lil wujub. Kemutlakan perintah adalah untuk wajib, kewajiban. Oke? Okay? Nah, dalil tafsilinya berarti apa? Salat hukumnya wajib. Ini perintah nih. Aqimu di sini adalah perintah, wa huwa dalilu tafsili. Salat hukumnya wajib. Nah, ini adalah dalil tafsili. Kenapa? Karena dalil ijmalinya setiap kemutlakan perintah adalah kewajiban. Dan di sini tidak ada indikator yang lain yang memalingkan wajibnya. Sehingga salat hukumnya wajib. Itu dalil tafsilinya. Nah, jadi penting tidak menguasai usul fikih sebelum ke dalil tafsili. Penting sekali. Biar kita tahu ini masuk kategori wajibkah, sunnahkah, pilihankah, atau bagaimana gitu. Faham dong? Sana? Ya. Contoh misalkan, la ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Ya. La ta'kulu di sini nahyun. Berupa larangan, ya kan? Wan nahyu litahrim, dan yang namanya larangan itu untuk mengharamkan. Ya. Dan larangan pada saya untuk mengharamkan.
fa'aklur riba haram. Maka memakan riba hukumnya haram. Ya. Oke? Okay? Nah, ikhwan fillah sekalian, kalau kita perhatikan la ta'kulur riba, mana dalil ijmalinya? Mutlaqun nahyi lid tahrim. Kan begitu? Kemutlakan larangan adalah untuk mengharamkan. Mana dari tafsilinya? Dari la ta'kulur riba. Jadi riba itu haram. Larangan riba di sini berarti haram. Ini dalil ijmali. Tafsilinya, gitu ya. Oke. Paham kira-kira? Nah, dengan ini ikhwafillah, jelaslah bagi kita bahwasanya kalau tidak menggunakan usul fiqih, ya, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan istinbatul ahkam. Mengambil hukum syar'i dari dalil-dalil tafsili atau berupa dalil-dalil tafsiliyah. Gitu. Oke? Jadi tanpa adanya dalil-dalil ijmali seperti tadi dan kaidah-kaidah usul seperti tadi, maka kita nggak bisa menentukan ini masuknya wajib kah? Ini hukumnya wajib kah? Sunnah kah? Dan lain sebagainya. Ya, oke ya. Paham ya kira-kira? Insyaallah taala. Ya. Dan jahil dengan ilmu ini, khawafillah, maka dia akan tergelincir kaki-kaki mereka kebanyakan daripada apa? Untuk mendapatkan ilmu, terutama untuk berfatwa apa segala macam, nggak bisa tanpa usul fikih, nggak bisa seperti itu. Ya, mengeluarkan pendapat nggak bisa tentang suatu hukum, nggak bisa. Dan ini khawatir kalau tidak pakai usul fikih, dia akan halalkan apa yang Allah haramkan. Sebaliknya dia akan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini bahaya seperti ini. Ya, maka falal ilmu bidalilil ijmali wahdah yufidu. Maka tidak ada ilmu ya dengan dalil ijmali saja. Tidak ada faidahnya, hanya dengan dalil ijmali saja. Dan tidak ada ilmu atau ketidaktahuan tentang ilmu dalil ijmali wahdah itu tidak bermanfaat, maksudnya begitu. Ya, dan pengetahuan tentang ilmu dari dalil tafsili saja pun bagaimana? Itu tidak bermanfaat. Seperti itu. Ya. Jadi memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Dalil ijmali dalil tafsili tidak bisa dipisahkan. Baik. Faham tuh? Insyaallah. Barakallahu fikum.